Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita ingin melanjutkan proses belajar dan juga bermenung kita, terutama dengan dibantu dari bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh secara khusus mungkin KWI ya, atau untuk nasional, tetapi juga ada beberapa teman atau tim dari Romo Yosef juga yang mempersiapkan bahan ini secara khusus di bulan Kitab Suci. Dengan latar belakang kita masing-masing. Ada yang sudah kursus ini, atau yang sedang, atau yang belajar sendiri, atau yang otodidak, dan lain sebagainya. Maka kita akan mencoba melihat bahan untuk bulan Kitab Suci pada pertemuan yang keempat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Robin, inspirasinya dari kitab Wahyu. Ya, sama-sama belajar terkait dengan bahan yang dipersiapkan. Saya akan share screen. Nah, ini bahannya. Maka dari itu saya minta bantuan siapa yang bawa kitab suci ya? Pak Indra deh, Pak Indra. Pak Indra untuk minta bantuan untuk membaca ya, Pak. Wahyu bab Oke. 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Indra. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, temanya kita ingin dibantu untuk sampai pada pengalaman pembaharuan hidup ya, atau pertobatan. Dan dalam pertemuan pertama sampai keempat selalu subjeknya adalah Yesus, kemudian dengan status bahwa ia sebagai sahabat dalam situasi kita yang sekarang. Mari kita masuk sekarang terkait dengan perikop yang akan membantu saya dan Bapak Ibu dalam proses bermenung ya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pasti yang sudah entah belajar di mana atau belajar sendiri, kita tahu. Tadi Robin mengatakan kitab Wahyu ini tidak mudah untuk dipahami. Memang harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. Saya pun juga mencoba untuk belajar. Memang banyak sekali dalam kutipan-kutipan kitab Wahyu itu simbol-simbol muncul. Ada naga, ada perempuan dan lain sebagainya. Demikian di sini nanti juga muncul juga ada simbol-simbol. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, punya huruf besar, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa itu maksudnya? Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Coba, ada emas, ada pakaian putih, dan harus membeli kepadaku. Kunya itu dalam pengertian Allah gitu ya. Ternyata kita belajar terkait dengan kitab Wahyu ini, kita lihat latar belakangnya. Ditulis pada saat situasi krisis. Terutama umat-umat Kristen di abad-abad pertama, itu kurang lebih tahun 80 sampai tahun 100. Ternyata mereka sedang dalam situasi penganiayaan, dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh oleh pemerintahan Romawi. Maka saya sedikit membayangkan kenapa di pertemuan yang keempat ini penulis atau yang mempersiapkan bahan ini mengambil kitab Wahyu untuk membaca situasi kita dalam kondisi pandemi. Ini situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, bukan hanya terkait dengan kehidupan finansial, keluarga yang tergoncang, relasi juga bisa tergoncang kalau tidak hati-hati, atau bahkan yang utama, hidup iman kita juga rapuh. Inilah situasi sulit yang menurut saya yang menyiapkan bahan ini untuk membaca situasi kita yang sekarang ya. Nah, selanjutnya Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Salah satu ketujuh surat kepada 7 jemaat yang lainnya. Karena sebelumnya misalnya ada yang kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Tiatira. Ya, nah ini yang diambil adalah kepada jemaat di Laodikia. Siapa itu jemaat di Laodikia? Nah nanti coba kita perdalam. Laodikia itu adalah salah satu informasinya bisa disebut sebagai ya kota perdagangan, industrinya juga ramai di sana, bahkan juga dikatakan sebagai pusat perputaran uang. Ya boleh dikatakan mirip-mirip seperti di Jakarta lah. Nah maka pesan utamanya adalah kepada jemaat di Laodikia agar jemaat yang ada di sana, dikatakan dalam perikop ini, tidak suam-suam kuku dalam hidup beriman. Suam-suam kuku itu kalau dalam kitab suci ini dikatakan panas enggak, dingin enggak. Ini jangan dipertentangkan antara panas dan dingin ya. Misalnya yang namanya hidupnya beriman baik itu panas. Kalau yang dingin itu enggak baik, bukan itu. Ada juga dalam situasi yang sulit, kehidupan iman kita ini suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, pokoknya jalan aja. Nah itu yang diperingatkan oleh penulis kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Nah, Laodikia ini sekarang Turki, Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa peninggalan-peninggalannya ya. Nah, ini di sini. Ya. Jadi tujuan dari perikop ini ditulis ingin membangun kembali kehidupan rohani dan moral umat di Laodikia dengan pertobatan yang benar. Kenapa harus bertobat? Kita lihat. Karena umat di sana hidup rohaninya mengalami kemunduran. Karena apa misalnya nanti ya bisa kita lihat ya. Nah, coba lihat apa yang menjadi penyebab kenapa imannya rapuh. Pertama tadi ada aniaya oleh penguasa pada saat itu. Yang kedua, gaya hidup yang buruk pada saat itu. Gaya hidupnya karena ini Laodikia ini termasuk kota besar, kemudian juga perputaran uang di sana, sehingga orang mereka mungkin bisa jadi ya pesta, pokoknya menikmati hidup saja.
dan lain sebagainya, sehingga gaya hidup mereka dalam tanda kutip buruk, hidupnya oportunis, selalu orientasinya pada hidup yang penuh dengan kemewahan, pamer harta gitu ya. Mari kita lihat ayat 14 di sana. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, aminnya huruf besar, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Ini, maka tadi saya mengatakan, kitab Wahyu itu adalah kitab yang konkret pada saat itu, jemaat yang beriman kepada Kristus tetapi sedang dalam situasi dianiaya. Maka firman ini dikatakan misalnya amin di situ ya. Ini untuk mengatakan ya situ ada unsur bahwa kalau seandainya kita beriman kepada Kristus, ya berjuang. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan, menggambarkan dari Yesus sebagai yang utama. Ini poin utamanya adalah percayalah kepada Yesus. Terutama umat atau jemaat di Laodikia pada saat itu. Situasi yang dialami adalah iman atau jemaat umat pada saat itu di Laodikia, ya imannya tipis lah, suam-suam kuku nih. Enggak panas juga enggak, hangat juga enggak bahkan, atau dingin juga tidak. Artinya, nah ini yang paling sederhana gini. Iman jemaat pada saat itu ketika menghadapi situasi yang berat, mudah terombang-ambing. Apakah iya terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan imbas yang beraneka ragam, kita pun juga iman kita ada yang kokoh, ada yang letoy, bahkan juga ada yang ambruk. Ya beberapa minggu inilah saya bertemu dengan pasangan suami istri yang muda, yang dia mengatakan, Romo, iman kami rapuh ini, anak-anak juga belajar di rumah, kemudian juga pendapatan kurang, kemudian juga suaminya juga sebentar lagi akan di PHK. Saya ikut perayaan Ekaristi online juga garing, dia bilang. Bagaimana ya Romo, iman saya kok rapuh. Lalu saya coba menelusuri perkataan-perkataannya. Di satu sisi salah satunya mereka berdua tuh pengen mendapatkan komuni suci. Dan masih belum bisa kalau di perayaan Ekaristi di gereja masih terbatas. Bahwa salah satunya sumber kekuatanmu adalah sudah lama tidak terima komuni. 1 tahun lebih dia tidak terima komuni. Akhirnya ya sudah, ini kan situasi extraordinary. Situasi yang luar biasa. Maka harus dicarikan terobosan-terobosan pastoral supaya bisa meneguhkan iman kita. Kalau enggak ya itu mudah terombang-ambing karena banyak perkara, banyak persoalan, banyak kesulitan. Keuangan mulai menipis, situasi relasi suami istri juga semakin runcing kalau seandainya tidak bisa diolah sungguh. Ini yang salah satunya yang terjadi, tidak semua seperti itu ya. Suam-suam kuku ini juga ada kaitannya dengan posisi geografis kota Laodikia. Coba kita lihat ya. Maksudnya apa kok dibilang suam-suam kuku ya? Tapi dari sisi geografi nih. Kota ini, kota Laodikia ini maju, tetapi ternyata tidak punya sumber air yang mereka miliki. Sumber air dari tempat lain. Jadi kota Laodikia ini secara geografis tidak punya sumber air yang utama, tetapi diambil dari tempat lain. Nah, ketika air ini masuk ke kota Laodikia dengan sistem yang mereka sebut sebagai kondisi sekarang kayak aquaduk gitu ya. Nah, ternyata sudah sampai di Laodikia ini nggak seger lagi. Panas juga enggak, seger juga enggak. Nggak bisa dipakai untuk minum. Bahkan untuk mandi itu juga udah nggak seger. Nah, ini secara geografis. Penulis kitab Wahyu mencoba untuk merenungkan tentang iman umat Laodikia ini dengan situasi geografis yang ada di sana. Nah, kondisi inilah yang dipakai penulis kitab Wahyu untuk menggambarkan iman atau hidup rohani jemaat atau umat di Laodikia. Kita lihat misalnya ayat 18 sampai 19 tuh, yang tadi saya bacakan singkat. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, di situ ada emas, pakaian putih, kemudian ada minyak atau misalnya terkait dengan mata gitu ya. Mari kita lihat satu-satu ya. Ini semuanya kiasan Bapak Ibu. Maka baca kitab Wahyu ini memang memerlukan sumber lain ya. Gak bisa dibaca begini saja, bingung pasti. Maka saya pun juga belajar. Maka pelan-pelan misalnya salah satunya buka buku tafsir, atau misalnya di YouTube cari pelajaran dan lain sebagainya ya. Karena kiasan, banyak sekali kiasan. Misalnya kiasan emas. Ternyata maksudnya Tuhan menasihatkan umat di Laodikia pada saat itu untuk kembali kepada Allah yang adalah kekayaan sejati umat. Jadi jangan sandarkan hidupmu pada pesta pora, pada kekayaan, pada harta benda. Itu penting, tetapi sebagai sarana, bukan yang utama, Tuhan mengatakan. Maka kembalilah, kiasan itu. Emas yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kedua, kiasan yaitu pakaian putih. Tuhan menasihatkan agar mereka hidup dalam pertobatan yang harus dimurnikan dengan pengampunan dosa. Diputihkan kembali. Bukan semata-mata saya pakai jubah terus bersih, enggak. Kita sedang harus diputihkan. Semua. Ya Ibu, kalau konteks sekarang misalnya Ibu Jenny, Ibu Christina, Pak Jimmy, kita punya sisi-sisi yang kotor. Dalam masa pandemi ini memang kita juga sedang dibersihkan secara khusus ya. Walaupun juga tidak mudah. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Frater saya baru masuk bulan Juli, tapi dari 9 frater 2 yang juga situasinya duka. Ayahnya sakit 10 hari, kena COVID, meninggal. Tidak mudah. Dia masuk ke sini dengan situasi yang tidak mudah. Kemudian mamanya juga sakit, yang satunya lagi kena COVID, meninggal. Tidak bisa menghantar, bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Ketika sudah di rumah sakit, sudah langsung di wrapping, sudah nggak bisa lihat lagi gitu loh. Dan kami mendampingi di sini juga tidak mudah. Ada satu frater yang mengatakan karena ayahnya dipanggil karena COVID, dia bertanya kenapa harus papa saya yang kena? Kenapa papa saya harus meninggal kena COVID? Lalu saya tanya, lalu bagaimana kamu berbicara di sini banyak kehidupan doa? Dia bilang saya sedang menjauh dari Tuhan. Nyata. Romo, saya sekarang sedang menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana harus menemani? Ya harus pelan-pelan. Di satu sisi dalam perkembangan dia mengatakan, Romo saya belum ikhlas, tetapi saya mencoba memaknai bahwa saya pun juga sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dari pengalaman papa saya yang meninggal karena COVID. Lalu saya tanya, kamu apa yang mau kamu lakukan? Romo, boleh saya minta waktu? Saya mau ziarah ke makam. Boleh, saya bilang, silahkan. Maka beberapa kali dia ziarah ke makam papanya naik motor. Silakan, karena itu butuh pemurnian, pembersihan. Itu pakaian putih. Apa yang dimaksud dengan mata dan minyak? Nah ini juga, ini kiasan lagi nih, pelan-pelan harus dibaca benar. Konteksnya adalah Laodikia itu sebagai pusat pengobatan mata. Nah, maka ternyata di sana sebagai terkenal pengobatan mata yang hebat dan produksi minyak zaitun untuk kesehatan. Keadaan ini dipakai oleh penulis kitab Wahyu untuk menggambarkan umat di sana agar umat disembuhkan dan dicerahkan hidup rohaninya dari dunia yang penuh dengan kegelapan. Ini kan terkait dengan mata nih ya. Kegelapan dan juga ketidakpedulian. Jadi gap antara orang kaya dan orang miskin bisa besar sekali di sana. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini contoh situasi potret untuk memotret kehidupan kita di Jakarta. Nah, pada ayat 20 ini, nah dalam situasi yang seperti ini bagus juga bahwa dalam situasi yang sulit yang dialami oleh jemaat di Laodikia, ingat penulis kitab Wahyu mengingatkan
Bahwa situasi apapun, seberat apapun, seburuk apapun, sebobrok hidupmu, hai umat Laodikia, bahwa Tuhan selalu berinisiatif. Bahwa yang pertama kali selalu mengajak untuk masuk pada pembaruan hidup, pertobatan itu adalah Yesus. Maka dikatakan di situ, lihat, akunya udah besar. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, dalam situasi bobrok terkait dengan kehidupan iman, ternyata Tuhan selalu yang berinisiatif. Yesus yang menariknya adalah Yesus selalu berinisiatif. Buktinya apa? Ada kata-kata aku berdiri, aku mengetuk. Artinya umat Laodikia itu adalah jemaat yang hilang karena iman yang suam-suam kuku, namun Yesus pun tetap mencarinya. Maka jangan dikira bahwa kita yang selalu mencari Yesus sebenarnya jangan-jangan yang namanya Romanus, yang namanya Bu Feli, yang namanya Pak Jimmy, Pak Indra, Bu Jenny, kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang hilang. Mungkin kita bisa ketawa kemana-kemana gitu ya. Banyak orang yang mengatakan saya Romo udah ziarah ke sini, ke sini, ke sini, tapi kok iman saya masih rapuh. Ya memang iya. Sebenarnya kita punya pengalaman rohani yang hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari perikop yang pendek tetapi butuh ekstra untuk mendalaminya ini, setidaknya kita mau belajar apa? Pertama ya, kita tetap bersyukurlah bahwa dalam kondisi pandemi ini juga menggerakkan hati kita untuk berbagi. Pandemi ini di satu sisi banyak orang yang mengatakan di satu sisi kami juga bersyukur Romo walaupun tetap harus hati-hati, tetapi ini kesempatan untuk berbagi. Banyak orang yang didorong hatinya untuk benar-benar berbagi kepada sesama. Maka pesan apa dari perikop ini? Contoh, satu, dari perikop ini saya dan Bapak Ibu dan teman-teman, kita diajak untuk semakin mawas diri terhadap godaan, terutama terkait dengan harta dan kekayaan. Selanjutnya, lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena harta yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Relasi kita dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, tetaplah bahwa harta dan kekayaan itu bukan sesuatu yang negatif. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh uang, kita butuh. Tetapi jika jiwa kita tidak kuat, kita akan hancur. Dan kita juga bisa merasakan dalam konteks pandemi ini bahwa harta dan kekayaan tidak bisa membantu sepenuhnya. Ada beberapa umat yang mengatakan, Romo saya punya duit. Mama saya sakit usianya 76 tahun ketika gelombang kedua kemarin. Dan kami sedang mencari di mana mami bisa dirawat yang paling baik. Gak dapat satupun rumah sakit, coba bayang. Untuk mengatakan bahwa harta dan kekayaan tidak bisa membantu sepenuhnya, saya mengatakan, dalam kondisi pandemi ini. Ketiga, seperti yang dialami oleh umat di Laodikia, uang, harta, dan kekayaan adalah godaan yang paling berat bagi gereja maupun masyarakat secara keseluruhan. Semuanya itu membuat kita terjebak dalam mentalitas semuanya sudah tercukupi. Karena harta, sehingga Tuhan bisa saja bukan lagi menjadi yang utama. Nah ini untuk memperingatkan kita sajalah. Sungguh kalau sampai saat ini Tuhan menjadi yang utama, bersyukurlah. Tetapi banyak juga dari antara kita yang terjebak, Tuhan nomor sekian. Nanti kalau sudah kesulitan, kalau seandainya kita butuh, baru kita cari Tuhan. Tetapi selama kita happy-happy, ya udahlah. Tuhan ya oke lah gitu ya. Nantilah. Pandemi menempatkan kembali poin yang keempat, posisi Tuhan sebagai prioritas yang utama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudah hampir 40 menit. Maka saya berhenti dan silakan kita mencoba untuk bermenung dan sekaligus boleh sharing, tanya jawab bahwa hidup rohani yang mungkin selama ini telah dikaburkan oleh harta dan kekayaan kembali memperoleh kesegarannya. Pandemi berat, tetapi jangan-jangan memang hidup rohani kita mulai disegarkan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Romo Romanus sebelum
berkat. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari pertemuan pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, Bapak Ibu singkat saja 2 hal. Yang pertama, perjumpaan kita secara daring ini semoga menumbuhkan kita ya untuk saling mendoakan. Kita punya rahmat Tuhan kasih, tapi juga saya pun juga punya kerapuan, punya kelemahan kita semua. Tetapi itu tidak menutup keran kebaikan kita yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Yang kedua, bulan kitab suci, bulan September pasti akan selesai. Tetapi semoga kita tetap mengakrabkan dengan sabda Tuhan dengan cara kita masing-masing, ya. Dan itu semoga bisa membantu kita untuk semakin akrab dengan sabda Tuhan, dan itu meneguhkan untuk perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan terangkum semuanya di pertemuan keempat. Semoga saya, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan untuk selalu bisa memperbaiki atau ya memurnikan hidup kita. Pada saatnya bahwa kita semoga bukan sesama kita yang mengacungin jempol, tetapi Tuhan mengatakan kepada Robin, you are the best. Andri, kamu the best. Romanus, kamu oke, gitu ya. Untuk kita semua. Bu Feli, kamu oke. Kalau kita dapat apresiasi dari sesama, oke, kita syukuri, tapi bagaimana kita mendapat apresiasi dari Tuhan, itu rasanya kerinduan kita yang paling utama. Pak Dokter, Ken, you are the best. Itu Tuhan bilang. Nah, itu. Terima kasih. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Tercurahlah berkat yang selalu bisa mencukupkan dalam keseharian kita, kesehatan yang baik, kemurahan rezeki, dan juga kesempatan kita untuk bisa berbagi dengan sesama dalam bentuk apa saja. Syukur juga atas rahmat pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus juga untuk Pak Paulus yang kau pulihkan, dan juga anggota keluarga kami dan siapa saja yang kami doakan. Dan bahkan bagi siapa saja yang tak terjangkau melalui doa-doa kami, kasih-Mulah yang menjangkau bagi mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman.